Liga Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter tampil terengginas saat mengalahkan Frosinone pada laga lanjutan Serie A pekan ke-36 musim ini. Nerazzurri menghancurkan Frosinone dengan 5 gol tanpa balas. Kemenangan tersebut membawa prestasi baru bagi tim besutan Simone Inzaghi pada musim ini. Seperti yang disoroti Tuttosport via FC Inter News bahwa Inter ternyata sudah mencetak 101 gol pada musim ini di semua ajang. Inter hanya gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan musim ini, yakni saat bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad di Liga Champions dan kekalahan 0-1 melawan Sassuolo pada pekan ke-35 Serie A. Terakhir kali Nerazzurri mencetak 101 gol hingga 36 putaran pertama yang dimainkan di divisi teratas adalah pada tahun 1950-1951. Inter Milan dikabarkan siap menawarkan pemain plus uang tunai kepada Torino demi mendapatkan Alessandro Buongiorno di musim panas 2024 ini. Adapun pemain yang bakal ditawarkan Nerazzurri adalah penyerang mudanya Francesco Pio Esposito atau striker yang segera kembali dari masa peminjaman di Marseille, Joaquin Correa. Hal ini menurut outlet berita Italia FC Inter News, bahwa Nerazzurri berharap dapat meyakinkan Granata dengan menawarkan Joaquin Correa atau Pio Esposito plus uang tunai. Tak ayal Inter telah melihat Buongiorno sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bek tengah berusia 24 tahun ini memiliki profil yang ideal untuk ditempatkan di jantung pertahanan Nerazzurri. Namun menurut FCIN, pemain yang paling diminati Granata dari Inter adalah striker muda Francesco Pio Esposito. Pio Esposito saat ini dipinjamkan ke Spezia dan FCIN melaporkan bahwa Torino tengah memantau striker berusia 18 tahun itu. Oleh karena itu, Esposito mungkin bisa memberikan pengaruh besar dalam kesepakatan untuk Buongiorno. Inter tidak menutup kemungkinan untuk mengintegrasikan kembali Joaquin Correa ke skuad untuk kampanye musim depan setelah masa pinjamannya di Marseille berakhir. Inter mempertimbangkan untuk menggunakan 5 penyerang dalam skuad mereka musim depan, mengingat padatnya jadwal pertandingan yang akan menguji kedalaman skuad mereka. Correa tentu saja akan menghadirkan opsi yang tepat untuk mendukung opsi tersebut. Pemain asal Argentina ini tidak akan menjadi starter, sehingga ketersediaannya di skuad tidak akan merugikan Inter. Tuttosport mencatat kontrak Correa bersama Inter akan habis pada akhir Juni 2025. Oleh karena itu, pemain asal Argentina itu bisa saja hengkang dengan status bebas transfer pada akhir musim depan. Adapun alternatif lainnya, Inter dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak Correa melalui persetujuan bersama di musim panas 2024 ini. Dalam hal ini, klub Argentina Estudiantes akan tertarik untuk merekrut pemain berusia 29 tahun itu secara gratis. Pemilik Inter Milan, Suning Group, dikabarkan bakal mengumumkan kesepakatan pinjaman baru dengan Pimco pada pekan depan. Pinjaman baru dari Pimco akan memungkinkan pemilik Inter untuk membiayai kembali utang mereka ke OEK3, yang membuat Suning tetap memimpin Nerazzurri. Kabarnya, pinjaman tersebut akan bernilai sekitar 420 hingga 430 juta euro. Suning dan Pimco telah berupaya untuk membuat kesepakatan. Jelas sekali prioritasnya adalah merampungkannya sebelum tanggal 20 Mei.
Dan menurut Isol 24 Ore, pemilik Inter bisa mengumumkan kesepakatan pinjaman tersebut pada awal pekan depan. Simone Inzaghi memberi skuad Inter libur 4 hari dari latihan, menyusul kemenangan 5-0 di Serie A kemarin atas Frosinone. FC Inter 1908 melaporkan bahwa para pemain akan mulai berlatih untuk pertandingan Serie A melawan Lazio pada hari Rabu pekan depan. Kontra Lazio akan menjadi pertandingan terakhir Inter di Giuseppe Meazza, sekaligus menjadi penyerahan trofi Scudetto kepada tim Simone Inzaghi. Nerazzurri berhasil mengamankan gelar tersebut pada Derby della Madonnina pada beberapa minggu lalu, sekaligus memastikan mulai musim depan akan mengenakan 2 bintang di dada. Simone Inzaghi akan menandatangani kontrak baru di Inter segera setelah akhir musim. Hal ini datang dari laporan Calcio Mercato yang mengatakan bahwa pria berusia 48 tahun itu akan menandatangani perpanjangan hingga akhir Juni 2027. Saat ini Inzaghi terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2025. Oleh karena itu, manajemen klub tidak ingin sang pelatih bekerja dengan sisa kontrak setahun dan ingin memberi jaminan kontrak jangka panjang untuk keberlanjutan proyek. Sudah tidak diragukan lagi Inzaghi akan menjadi pelatih Inter musim depan. Nerazzurri tentu senang tetap mempertahankan pelatih saat ini. Pasalnya, Inzaghi baru saja selesai membawa tim meraih gelar juara Serie A. Hal ini mengakhiri 3 musim di mana Inter memenangkan Coppa Italia 2 kali, Supercoppa Italiana 3 kali, dan mencapai final Liga Champions. Laporan menunjukkan bahwa klub seperti Manchester United dan Chelsea termasuk di antara klub yang menginginkan Inzaghi. Namun pria berusia 48 tahun itu tidak punya niat pergi kemanapun, setidaknya untuk saat ini. Sudah ada pembicaraan antara perwakilan Inzaghi dan Inter. Artinya, alih-alih kontrak besar berdurasi 1 tahun yang telah ditandatangani Inzaghi dalam 2 musim terakhir, kali ini mantan pelatih Lazio itu akan menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun. Sumber ini juga mengantisipasi bahwa kontrak baru Inzaghi akan bernilai 6 juta euro per musim, ditambah bonus 500.000 euro. Jika Denzel Dumfries diputuskan untuk dijual pada bursa transfer berikutnya, maka Nerazzurri akan tetap mencari bek sayap baru dan Tajon Buchanan tidak akan menjadi penggantinya. Buchanan seperti yang dikonfirmasi oleh Simone Inzaghi setelah laga kontra Frosinone akan menjadi pelapis Federico Di Marco. Peran tersebut sudah ia mainkan sejak kedatangannya Januari lalu dan akan menjadi fokusnya mulai musim depan. Pasquale Guaro mengatakan dengan hanya mengeluarkan biaya 7 juta euro, Inter tahu bahwa mereka tidak akan langsung merekrut pemain inti, namun mereka memiliki harapan bahwa pemain Kanada itu akan berkembang dan menjadi pemain inti di masa depan.